Nah, kalau kopi itu ya bisa untuk mendukung keberlangsungan hidup berikutnya. Tidak merusak lahan, tidak merusak vegetasi tanah, tidak merusak polusi udara juga, seperti itu. Dan manfaatnya bisa dirasakan untuk kesejahteraan juga. Nama saya Janji Nugraha. Saya alhamdulillah sebagai pengurus di kelompok tani Mukti Cipaganti. Kita sampai hari ini di kelompok ini mengurus tentang kopi. Saya mulai antusias untuk benar-benar masuk ke industri kopi itu tahun 2009. Nah, 2009 itu awalnya kopi baru mulai dikenal di masyarakat dengan harga kopi yang masih rendah. Nah, setelah 2009, 2010, 2012, industri kopi makin menggeliat di Indonesia. Antusias petani pun sudah makin bergairah untuk menanam kopi dan menggiatkan tentang kopi tersebut. Dan industri pun dari para pelaku, baik dari hulu sampai hilir, itu makin giat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan kopi, baik itu di dalam atau ke luar negeri. Harapan kami sebagai petani kopi di tempat kami untuk tahun-tahun mendatang adalah kami ingin mendapatkan lebih pemahaman tentang GAP, Good Agriculture Practice, di mana alasannya kami belum mencapai kemampuan kapasitas produksi yang benar-benar maksimal dari kebun kami. Menurut saya pentingnya satwa liar dan keanekaragaman hayati adalah apabila salah satu dari rantai ekosistem tersebut hilang, maka akan terjadi sesuatu yang tidak seimbang di lingkungan. Dan lebih parahnya lagi, apabila tidak ada satu yang seimbang, maka akan terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak diharapkan di kemudian hari, yang mungkin akan dialami anak cucu kita di kemudian hari. Minimal anak cucu kita di kemudian hari hanya akan mendapatkan cerita bahwa dulu di sini ada yang namanya hewan kukang, dulu di sini ada yang namanya care, kalau istilah Sunda itu kan. Para petani mempersiapkan panen di kita, biasanya menjelang hasil panen antara 2-1 bulan yang akan datang itu kita mempersiapkan si buah itu dijaga agar tidak termakan, kalau yang di sini kita istilahnya PBKO. Dan sepanjang yang saya tahu dari para pegiat kopi baik nasional atau internasional, itu menjadi permasalahan umum. Jadi buah kopi itu mulai terbentuk menjadi buah, itu hama PBK itu dia menyerang ke buah kopi, dan si buah kopi itu dimakan, dia masuk ke dalamnya, itu bisa sampai habis buah kopi itu. Karena PBKO ini sampai hari ini kita belum bisa mengantisipasi secara efektif. Nah, agar panen kita berhasil, jadi antara 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya kita minimal pasang yellow trap. Jadi perangkap hama yang tidak mengandung pestisida atau insektisida yang mengganggu atau merusak baik lingkungan dan si buah kopi itu sendiri. Nah, di sini ada faktor dari para petani itu sendiri yang bisa mempengaruhi panen. Jadi untuk wilayah Cipaganti sendiri, sampai hari ini tidak ada istilah musim kemarau. Musim kemarau itu hanya sebagai cerita saja, karena air kita banyak, karena hutan kita terjaga, lingkungan kita terjaga. Jadi ketika musim kemarau terjadi, panen itu bisa dijaga dengan menyirami tanaman kopi kami. Nah, otomatis kami bisa panen kopi meskipun tidak banyak, tapi sepanjang tahun kita bisa panen kopi. Nah, apabila cuaca hujan, maka panen kopi itu akan lebih lambat 10 atau 15 hari apabila buah kopi itu sudah matang. Tapi apabila kemarau, itu bisa lebih cepat, dan itu akan menjadi lebih parah dengan terjadinya pemanasan global. Ketika proses pengolahan, buah kopi itu masuk ke pengolahan dari petani. Jadi petani itu tidak sama serempak satu hari itu panen semua, tidak. Yang datang kita sortir. Jadi buah yang hijau itu kita pisahkan. Nah, sama yang hitam, karena kadang petani itu buah yang hitam yang sebenarnya sudah busuk, sudah kering di pohon, itu mereka panen juga. Nah, sama kita dipisahkan di sini. Setelah itu, setelah kita bersihkan dari yang hitam, yang busuk, sama yang hijau, kita rambang di bak perambang.
gitu. Nah, kita akan tahu kopi yang benar-benar berkualitas sama kopi yang tidak berkualitas. Baru selesai dihuler. Nah, setelah proses huler, kita sortir. Nah, bersihnya itu hanya dapat 7 kilo dari tadinya 100 kg tersebut. Dan itu diakibatkan karena apa? Ya karena PBKO itu tadi. Gitu. Dan itu biasa terjadi 2 atau 3 kali di awal musim panen dan 2-3 kali di akhir musim panen. Harapan di kelompok kita dari petani wilayah Cipaganti khususnya, kita berharap antara 5-10 tahun mendatang itu kopi ini benar-benar menjadi satu komoditi unggulan. Produksi kita ini ada cabang produksi lain, yaitu misalkan seperti nambah produksi ke bidang organiknya, seperti itu. Jadi yang kita dapat dari LFP hari ini kan udah dapat kopi yang ramah terhadap satwa liar nih. Nah, apalagi bisa ditambah dengan kopi yang organik itu kan lebih bagus lagi kan. Ketika saya berusaha, berbisnis untuk mengambil keuntungan, saya harus punya kontribusi terhadap alam. Karena saya sendiri sangat ketakutan apabila terjadinya sesuatu di alam. Pentingnya tanaman kopi di daerah Cipaganti ini, yang itu tadi. Jadi daerah kita adalah wilayah pegunungan, dan tanaman kopi ini menjadi tanaman vegetasi, dan selain itu kopi butuh naungan, otomatis akan ada vegetasi tambahan. Nah, berikutnya, tanaman kopi ini bisa menambah nilai kesejahteraan untuk warga petani. Anggapan dari milenial itu ya kurang bagus untuk stigma ini. Dan kami berharap 5-10 tahun mendatang itu akan lebih banyak lagi generasi yang antusias terhadap pertanian. Dan terbukti hari ini warga masyarakat petani di wilayah Cipaganti ini yang saya tahu 70-80% itu sudah masuk ke menanam kopi. Warga petaninya itu. Karena apa? Karena apalagi dengan hari ini nilai jual harga kopi itu lebih tinggi lagi dan tiap tahun lebih tinggi lagi. Dan resiko biaya untuk proses produksi di petani kopi ini khusus untuk tanaman kopi itu nggak terlalu banyak. Karena kalau sayuran itu tiap 3 bulan, 4 bulan sekali itu harus mengulang lagi biayanya. Tapi kalau untuk kopi itu 1 kali tanam, kalau bibit kopinya bagus, unggulan, perawatannya bagus, itu tidak akan pernah untuk nanam ulang lagi 5, 10, 20 tahun yang akan datang itu. Jadi nanam 1 kali, tinggal merawatan penyiangan rumput-rumputnya, membersihkan, kasih pupuk, panen terus tiap tahun. Dan itu jelas akan lebih menguntungkan petani. Kerja nggak terlalu banyak, biaya nggak terlalu banyak, tapi menguntungkan panen terus, seperti itu. Untuk kegiatan LFP terutama yang di Desa Cipaganti, kita sudah kerjasama sejak 2018. Ya tahun 2018, ini manfaatnya sangat-sangat kita rasakan. Karena ini, seperti yang pernah saya ungkapkan tadi di awal, jadi ekosistem lingkungan di kita ini ikut terbantu dengan adanya LFP. Minimal dengan menyadarkan masyarakat, baik petani, baik masyarakat di tempat di lingkungan kita tinggal, itu lebih tersadarkan lagi tentang lingkungan. Kami sebagai komunitas atau kelompok tani dan LFP itu akan terus berjuang untuk memerangi masyarakat yang masih belum bisa memahami menjaga lingkungan, baik menjaga satwa liarnya, menjaga vegetasi tanah untuk lingkungan kita hidup, dan menjaga pengelolaan sampah ini. Yang namanya tanaman kopi membutuhkan naungan, karena pencahayaan sinar matahari terhadap tanaman kopi itu 35% lah. 35% itu yang dibutuhkan, dan itu akan sangat bagus untuk tanaman kopi. Si kukang ini yang selama ini ada di Desa Cipaganti itu menjadi habitat yang nyaman untuk dia. Kukang ini kan dia makanannya serangga-serangga kecil tuh. Sementara serangga kecil ini kan dia menjadi hama di kopi, dimakanlah sama si kukang. Maka antara kukang dengan tanaman kopi ini saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Daerah yang kritis, beliau dari LFP menyumbang pohon-pohonnya seperti itu.
dan itu sangat bermanfaat untuk kami. Pohonnya itu sendiri selain menjaga dari vegetasi tanah, juga menjaga kebutuhan dari petani ini sendiri. Karena kayunya apabila sudah besar, kita bisa manfaatkan juga dan ditanami ulang. Karena LFI ini ngasih bibit ini tiap tahun, bukan hanya bibit kayu saja, tapi ada buah-buahannya. Itu buahnya akan bisa kita manfaatkan, bisa kita nikmati. Dari LFI juga untuk petani itu ngasih peralatan bertani seperti parang, jahit, cangkul, seperti itu. Dan itu sangat-sangat bermanfaat di petani kita. Karena itu untuk merawat dan memelihara tanaman kopi dan kebunnya itu sendiri dengan tidak merusak lingkungan kita. Saya tinggal di daerah pegunungan. Saya berarti harus menjaga kondisi alam ini, yaitu menjaga vegetasi